Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sari, mahasiswa STIE Gici, jurusan Manajemen angkatan 2022. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkuman terkait YouTube dengan judul From the Works on Professional Behavior at Work. Never do this 7 unprofessional things dari YouTube kanal Kara Ronin. Di sini rangkumannya mengenai 7 perilaku yang paling tidak profesional yang harus dihindari di tempat kerja. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengambil kredit atas pekerjaan orang lain, yang mana taking credit for someone's work. Perilaku ini dipilih oleh 57% responden dalam survei LinkedIn sebagai perilaku yang paling tidak profesional. Terdapat di menit 8:07. Ini merusak kepercayaan dan menyebabkan rekan kerja tidak mau bekerja sama dengan Anda dan dianggap sangat tidak etis. Selanjutnya, yang kedua yaitu bergibah tentang rekan kerja atau gossiping about your work. Bergibah merusak lingkungan kerja yang fungsional dan membuat orang lain tidak mempercayai Anda. Langsung saja kita bahas yang nomor 3, menyalahkan rekan kerja atas kesalahan Anda. Blaming work from your mistake. Perilaku ini tidak hanya tidak profesional, tetapi juga tidak etis. Jika Anda membuat kesalahan, akui dan bertanggung jawab. Menyalahkan orang lain akan membuat Anda mendapat reputasi sebagai rekan kerja yang tidak baik. Yang keempat, mengambil jalan pintas atau taking shortcuts. Ini melibatkan upaya untuk menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin tanpa peduli adanya kesalahan atau tanpa proofreading. Hal ini dapat menyebabkan hasil biasa-biasa saja, yang mana mediocre result, dan memberi Anda reputasi sebagai penghasil pekerja yang buruk, shoddy work, sehingga orang lain enggan bekerja sama dengan Anda. Baik, yang nomor 5, promosi diri yang berlebih atau too much self-promotion. Meskipun promosi diri itu penting untuk visibilitas dan reputasi profesional, ada garis tipis antara promosi diri yang dapat diterima dan yang tidak profesional. Promosi diri yang berlebih dapat menyinggung atau menjauhkan rekan kerja Anda. Yang keempat, berbicara tentang hal-hal pribadi yang talking about personal things. Mengeluh terus-menerus tentang masalah pribadi, keluarga, kesehatan, keuangan, dan lain-lain dapat mengganggu rekan kerja yang hanya ingin menyelesaikan pekerjaan mereka. Ini melanggar batas di tempat kerja. Menariknya, hanya 2% responden survei yang menganggap perilaku ini tidak profesional, mungkin karena meningkatnya empati di lingkungan kerja modern. Yang ketujuh, monopoli rapat, monopolizing meetings. Ini terjadi ketika mendominasi ruang bicara dalam rapat, tidak memberi kesempatan orang lain untuk berbagi ide atau pendapat mereka. Rapat adalah upaya tim dan untuk menemukan ide terbaik, diperlukan opini yang beragam dari semua orang. Nah, berikut adalah rangkuman dari 7 sikap yang tidak profesional di lingkungan kerja. Jadi, apa sih hal yang harusnya kita lakukan di lingkungan kerja agar kita tetap profesional dan tidak mengganggu kenyamanan lingkungan kerja? Yaitu salah satunya yang harus kita lakukan
adalah fokus pada kolaborasi dan pengakuan, yang mana pastikan Anda selalu mengakui kontribusi rekan tim, serta pastikan Anda secara aktif mengundang partisipasi dari semua anggota. Bertanyalah langsung kepada anggota tim yang cenderung diam. Contohnya, menurutmu bagaimana? Atau apa masukanmu tentang hal ini? Sebut namanya. Yang kedua, tingkatkan etika komunikasi. Tapi jangan lupa, meningkatkan etika komunikasi bukan berarti kita harus bergibah atau bergosip. Maka hentikan gosip atau bergibah. Adalah salah satu perilaku yang paling dibenci. Jika ada rekan kerja yang mulai bergosip, alihkan pembicaraan atau katakan secara diplomatis bahwa Anda tidak nyaman membahas hal itu. Jaga informasi dan percakapan pribadi Anda agar tidak bocor atau digunakan sebagai bahan gosip. Yang selanjutnya, yang ketiga, batasi informasi pribadi dan promosi diri. Terapkan batasan yang sehat, jaga batasan profesional agar rekan kerja dapat fokus pada pekerjaan mereka dan tidak terbebani oleh masalah pribadi Anda. Jika harus promosi diri, lakukan dengan elegan dan melalui hasil, bukan hanya dengan membual. Contohnya, saya senang proyek tim kita berhasil dan saya bangga bisa berkontribusi dalam kontribusi dalam pembangunan proyek pertambangan ini. Selanjutnya, alihkan fokus ke hasil kolektif, bukan hanya pencapaian tunggal. Yang terakhir, jaga reputasi dan kualitas kerja, yang mana prioritaskan kualitas. Ingat, menghasilkan sloppy work, pekerjaan buruk atau ceroboh hanya untuk menyelesaikannya dengan cepat dapat merusak reputasi Anda dalam jangka panjang. Walau selalu luangkan waktu untuk proofread dan pastikan hasilnya memenuhi standar. Bertanggung jawab penuh jika Anda salah, segera akui, own up to it, perbaiki dan pelajari dari kesalahan tersebut. Ini menunjukkan kedewasaan dan kejujuran sebagai profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.